warga kerajaan, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di ibadah online pada pagi hari ini. Dan juga selamat bergabung bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah bersama kami di GBI Rock Surabaya. Berikut ini beberapa kegiatan gereja untuk minggu ini. Yang pertama akan diadakan Instagram Live tentang online school pada tanggal 10 Agustus bersama dengan Ibu Budi Wardani, yaitu Ketua Yayasan Cahaya Harapan Bangsa, dan juga Pendeta Daniel Yanuar Tanujaya pada pukul 7.30 malam waktu Indonesia Barat. Yang kedua akan diadakan Rocking Marriage pada tanggal 20 Agustus dengan pembicara Pastor Jeffrey Pramat dari GPCC Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan juga bagi saudara-saudara yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui GBI Rock Surabaya dapat memberikan persembahan dengan melalui transfer ke nomor rekening dan scan QR berikut ini. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Daniel Yanuar yang akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian bisa dipersilahkan untuk menyiapkan roti dan anggur perjamuan terlebih dahulu. Dan sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu suara gembala berikut ini. Shalom warga kerajaan. Banyak orang cuma senang musim semi dan suka dengan summertime. Tapi istri saya itu menarik sekali. Dia suka kalau melihat pohon-pohon yang berwarna coklat, orange, merah pada musim gugur. Kita pernah pergi ke satu tempat yang sangat indah namanya Chusaiko di daerah utara sana dekat Tibet ya, di China. Tetapi sayang kita datang tidak pada musim gugur, sehingga daun-daunnya cuma hijau dan refleksi di danau itu cuma kelihatan hijau. Dan mereka berkata, kamu datang pada musim yang keliru. If you come on autumn or fall, akan begitu indah karena berwarna-warni. Karena itu ketika ada musim gugur dalam hidup kita pada saat ini, ketika penghasilan mungkin berkurang, ketika apa yang kita biasanya ada dan menerima juga tidak kita terima, just enjoy. Dalam Yakobus 1:12 kata, berbahagialah orang yang menghadapi berbagai percobaan dan lulus tahan uji. Dia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Mahkota sana Stefanus. Stefanus adalah mahkota untuk pemenang, ya. Karena Tuhan hanya memberkati the overcomer. Amin. Ada begitu banyak berkat untuk the overcomer apabila dia telah tahan uji. Ternyata selama ini saya sudah sampaikan bagaimana dalam minggu yang lalu orang itu harus mencapai lacking nothing. Apa yang kurang dalam hidup saya? Yang paling tahu istri saya. Dia bilang, kamu tuh kurang sabar. Aneh sekali nama Chinese saya, Jin atau Ren itu artinya dua ya. Yang pertama artinya sabar. Saya jadi kalau mestinya ganti nama bukan Pak Arifin, Pak Sabar. Dan yang satu lagi artinya baik, kind. Jadi rupanya antara orang sabar dan orang baik itu dua sisi dari sebuah mata uang. Ya, kalau orang sabar biasanya baik dan orang baik biasanya sabar. Nah, saudara kekasihan Tuhan, waiting itu tidak mudah, saudara. Ya, barusan ini Pak Frankie ada di Jayapura di sebuah hotel. Ya, meskipun itu suite room dari sebuah hotel itu tidak menyenangkan karena 3 bulan dia di sana tidak bisa ngapa-ngapain. Dan demikian juga mungkin banyak para saudara seperti itu. Tetapi saudaraku, untuk melatih kita sabar, kita harus masuk dalam satu keadaan. Baik, kalau orang berkata, sampai kapan ini? Artinya kita belum sabar. Sabar sana makrotimia. Makrotimia, panjang sabar. Panjang sabar dan kelemah lembutan itu saudara kembar. Saudara, berbagai orang yang lemah lembut, sebab dia akan mewarisi bumi kan? Iya kan? Dan firman Tuhan menjelaskan pada kita Yakobus 1:12 yang kita mau tunggu adalah bukan cuma sempurna, but the crown of life. Life di sana zoe, hidup yang kekal. Karena itu di dalam 2 Timotius pasal 2 digambarkan 3 golongan orang. Yang pertama prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang kedua seorang atlet yang menjadi juara. Dan yang ketiga seorang petani yang tekun, yang sabar, yang menanti hasil yang baik.
Karena itu ketiga-tiganya memerlukan ketekunan. Ya, kesabaran, ketekunan, ketahanan. Ini adalah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu membuktikan kualitas hidup kita. Ingatnya, bukan soal doing tapi being. Karena kita diciptakan menurut citra dan gambar Allah. Dan Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan memberkati kita semua. Makin sabar, makin tekun, dan makin kuat di dalam Tuhan. Bertahan menghadapi segala sesuatu. The crown of life tersedia untuk saudara saya. Haleluya. Amin. Demikian suara gembala yang telah memberkati kita, dan sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih atas segala penyertaan, pelindungan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua dalam sepekan ini. Terima kasih juga untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan sehingga kami dapat melakukan ibadah online bersama. Bapak, sebentar lagi kami akan melakukan pujian dan penyembahan. Kiranya pujian dan penyembahan kami boleh menjadi duka yang harum di hadapan-Mu Bapa, dan biarlah pujian dan penyembahan kami boleh memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Setiap kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan setiap musuh di bawah kaki kita. Amin. Mari kita pakai kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Bila Allah ada di pihak kita, sungguh tidak ada yang menjadi lawan kita. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kami pakai kuasa daripadamu Tuhan Amin. untuk menaklukkan dunia ini. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kami pakai kuasa daripadamu Tuhan. Yes, haleluya. Kedahsyatanmu mengatasi semua lagi Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Kau. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, amin. Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Yeah. Haleluya. Mari dengan iman kita katakan, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya yang besar. Sekarang saatnya Tuhan, bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Pengharapan diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik.
sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, oh, satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Dan ku hanya kan berharap padamu. Mari angkat tangan kita sama-sama saudara. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, oh. Satu-satunya yang ku percaya. Tiada yang lain, tiada yang lain. Ku percaya Kau satu-satunya pengharapan kami, kekuatan kami, kota benteng kami. Kami taruh iman kami kepadamu Tuhan. Sebab di dalam hadirat-Mu kami beroleh kekuatan, kami beroleh kedamaian. Kau satu-satunya yang kami ingini. Oh,
hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh Rabasha, terima kasih Tuhan. Oh, dalam hadirat-Mu kami temukan damai. Sebab ada kepastian di dalam Engkau Tuhan. Amin. Sebab ada pengharapan. Yes. Haleluya. Oh, yes. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Kau satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang kami percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari deklarasikan sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tangan sekali lagi, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau dengar firman itu daripada-Mu. Mari Tuhan beri kami telinga sebagai seorang murid untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang percaya katakan amin. Begitu berbahagia dan sukacita kalau di minggu yang baru ini saya boleh kembali bertemu dengan saudara meskipun kita masih ibadah online, tidak jadi masalah saudara, karena saya yakin memang kita nggak bisa batasin Tuhan. Tuhan bisa hadir dimanapun, pada waktu kapanpun, dan termasuk juga di minggu yang baru ini. Dan sejujurnya sudah 4 bulan lebih ini saya selalu berpikir jujur saja tentang setiap saudara, setiap jemaat yang secara pribadi mungkin saya nggak bisa jumpai saudara, tapi percayalah doa-doa dan kasih dan juga apa yang Tuhan taruh di hati dan pikiran saya menyertai setiap saudara. Setiap kali saya berpikir dari manapun atau dimanapun saudara beribadah, apakah itu di satelit yang ada di Royal, satelit yang ada di MEC, yang ada di Menorah, Ambasador, di Rock One, di Ngagel, Bumi Moro, bahkan yang ada di Sidoarjo sana, saudara. Kami sangat mengasihi saudara dan kami terus berdoa supaya terus tetap saudara juga di minggu yang baru ini perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, dan penyediaan Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Nah, izinkan di bulan di mana kita belajar tentang empowering saudara, dan kalau kita bicara tentang empowering next generation, bagaimana saudara kita membangkitkan, ya jangan lupa bahwa
tahun ini New Emerging Leaders ya. Leaders lahirnya tidak jauh-jauh, saudara. Leaders mungkin bisa lahir dari sekolah, dari training, juga even dari gereja. Tapi itu start pertama-tama dari dalam keluarga, dari dalam rumah tangga. Firman-Nya dalam, mari kita buka Alkitab kita, 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Misalkan berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudara lihat bahwa di dalam keluargalah firman Tuhan berkata, pertama-tama Timotius menerima apa yang disebut dengan warisan iman. Bagaimana kemudian setelah itu dia bertemu dengan bapak rohaninya, itu next, saudara. Tetapi di dalam keluarganya, dia belajar tentang Tuhan. Karena dengan jelas Alkitab menulis iman yang pertama-tama hidup di dalam neneknya, Lois, dan juga di dalam ibunya, Eunike, saudara. Karena itu saya percaya sekali bahwa keluarga adalah merupakan tempat yang terbaik di dunia ini. Kalau Tuhan merancangkan keluarga buat kita semua, even bahkan saudara, kalau ada anak-anak, saya tahu ada beberapa anak yang tidak punya keluarga, dalam tanda kutip, seperti yang banyak dialami mungkin oleh anak-anak yang lain. Saudara, tetap Tuhan mau pakai keluarga-keluarga. Gereja dan keluarga itu adalah merupakan perpaduan yang very powerful untuk kita raising, untuk kita empowering, untuk kita nurturing next generation kita, anak-anak kita. Mazmur 128 saya bacakan buat saudara. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Saudara, Mazmur 128 ini menggambarkan kepada kita isi hati Tuhan. Saya yakin dan percaya. Memang harus start dari seorang bapak, kata firman Tuhan. Makanya yang jadi masalah seringkali saudaraku di dunia ini adalah fatherless, ketiadaan bapak. Karena bapak itu merupakan sumber. Tapi tentu saja bapak enggak sendirian. Saudara, firman Tuhan menjanjikan sebuah keluarga yang boleh menjadi teladan, keluarga di mana kerajaannya dinyatakan di dalamnya. Istrimu seperti firman Tuhan berkata, pohon anggur, sukacita, gambaran pada sukacita. Anak-anak seperti tunas pohon zaitun, bertunas, subur, bertumbuh baik, rohani, jiwani, jasmani. Tapi itu start dari orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dan karena itu saya percaya keluarga adalah merupakan, kalau saya boleh seperti tempat persemaian yang terbaik bagi anak-anak kita. Raising next generation dimulai dari mana? Dari keluarga. Di dalam keluarga lah anak-anak, saudaraku, dibentuk, dididik, dilatih. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nomor satu, bagaimana saya yakin dan percaya. Amsal 20 ayat 7 berkata demikian. Orang benar yang bersih kelakuannya. Perhatikan itu, saudara. Orang benar yang bersih kelakuannya. Berbahagialah keturunannya. Keturunan ini bicara apa? Bicara tentang anak-anak kita. Bicara tentang seperti yang dijanjikan dalam Mazmur 128. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Ya, enggak cuma satu generasi, saudara. Anak-anak kita, anak-anaknya, saudaraku. Dan Alkitab berkata, kalau orang benar bersih kelakuannya, keturunannya berbahagia. Artinya apa, saudara? Artinya kita harus bisa memberikan keteladanan. Bagaimana kita empowering next generation kita. Yang paling penting
Dan yang terpenting menurut saya adalah mengajar mereka dengan keteladanan. Cara belajar paling mudah itu memang dengan melihat. Bagaimana kita melihat, saudaraku, contoh yang baik, misalkan ketika orang tua sedang mengalami masalah, ketika orang tua sedang tertekan, bagaimana responnya terhadap hal itu. Maka itu akan dilihat oleh anaknya. Saudaraku, hati-hati bagaimana saudara harus berespon dan tidak bereaksi. Ya, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, di mana kita beribadah online. Saudara, kalau kita di gereja, segala sesuatunya dikondisikan, bukan? Ya, mau tidak mau memang kalau kita datang ke gedung gereja, saudara, semuanya disetting untuk satu ibadah. Suasananya, ya, pujian penyembahannya, flowingnya, saudaraku, firman ketika dibagikan, saudara, maka secara psikologis orang siap, orang ketika datang ke gedung gereja, dia merasa dia sudah harus siap untuk beribadah. Tapi ketika kita di rumah, dan saya beritahu saudara, anak-anak kita sedang melihat bagaimana kelakuan kita. Ketika kita meresponi firman, ketika kita memuji dan menyembah. Waktu saudara menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, anak-anak cuma belajar satu, saudara. Oh, berarti memang dia Tuhan yang layak untuk dihormati. Dia Tuhan, dia betul-betul Tuhan. Saudara, tapi ketika kita tidak bisa memberikan teladan yang baik, ya, dan Matius 18 ayat 6 memberikan teguran yang sangat, menurut saya sangat tegas dan keras, ya saudara. Dikatakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku. Jadi anak kecil polos, mereka ikut ibadah roki, mereka diajarkan tentang takut akan Tuhan, tapi waktu mereka lihat bapaknya, mereka lihat ibunya, nggak bisa sungguh-sungguh. Saudara, itu jadi ragu dia. Ya, Alkitab berkata lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara, Tuhan serius sekali dengan keteladanan kita, saudara, terhadap anak-anak kita. Keteladanan nomor satu, saya percaya yang paling gampang adalah anak-anak kita harus melihat Tuhan. Lewat apa, saudara? Lewat pernikahan kita, hubungan suami istri. Efesus 5 ayat 28 berkata, demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Anak-anak harus menyaksikan bagaimana ibunya menghormati ayahnya, tunduk dan menghormati ayahnya. Kalau ibunya aja nggak bisa menghormati ayahnya, mungkin anak-anak kita berpikir, kenapa saya harus menghormati dia? Ya, anak-anak juga harus menyaksikan bagaimana ayahnya nomor satu, mencintai ibunya. Kegagalan seorang bapak, seorang suami di dalam mencintai istrinya akan membuat anak-anak, terutama anak-anak laki-laki, ya saudara, kadang-kadang dia juga sulit untuk bisa kemudian sayang nantinya sama istrinya. Lewat kedua hal tersebut, anak-anak saya yakin akan mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Ketika apa, saudara? Ketika mereka menyaksikan bagaimana papanya sayang sama mamanya, bagaimana mamanya hormat sama papanya. Ya, saya masih ingat, saudaraku, ketika anak-anak kami masih kecil-kecil, kita membuat kesepakatan. Ya, ada yang namanya sindrom papa mama. Kalau papa nggak boleh, dia larinya ke mama. Kalau mama nggak boleh, dia larinya ke papa. Saudara, seringkali jangan kita, ini yang saya mau katakan kepada saudara, jangan, saudaraku, orang tua tuh bisa diadu, ya. Kalau mama nggak boleh, dan orang tuanya nggak ngecek. At the end kalau kemudian, loh papa bilang boleh, mama kok bilang enggak? Atau mama bilang boleh, papa bilang enggak? Atau dia nggak bilang, saudara bilang jangan, suami mungkin nggak ngerti itu, ya. Dulu anak-anak masih kecil, anak-anak kita tuh pinter loh, saudara. Saya selalu nanya, kalau anak saya misalkan tanya, apa boleh nggak aku makan ini, atau boleh nggak aku lakukan ini, boleh nggak aku mengerjakan ini. Saya selalu tanya, sebentar, mama bilang apa? Kalau dia bilang, enggak, ini aku baru ngomong papa. Saudara, saya sudah tahu bahwa saya harus sepakat dengan istri saya. Saya putuskan, tapi saya bilang dia, kamu ngomong mama ya. Ya, boleh ataupun enggak boleh.
Dan kesepakatan yang kami sudah buat, kalau istri saya sudah bilang iya sekalipun saya nggak setuju, saya nggak akan bilang, jangan, nggak. Saya akan ngomong sama dia, oh mama boleh, kerjakan. Tapi kemudian saya akan ngomong dengan istri saya. Dan kita akan make sure, kita sepakat, dan kita ambil keputusan setelah itu. Kejadian 18 ayat 19 berkata, sebab aku telah memilih dia. Ini Tuhan lagi ngomong sama Abraham. Supaya aku telah memilih dia. Tuhan memilih Abraham supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi Abraham, apa yang harus dilakukan Abraham? Saudaraku, melakukan kebenaran yang daripada Tuhan. Dan itu merupakan sebuah perintah. Sehingga kemudian lewat teladan itu, firman Tuhan berkata, anak-anaknya belajar untuk hidup dalam kebenaran. Belajar untuk takut akan Tuhan. Anak-anak saya melihat ketika kami berdoa. Saya mengajari anak-anak saya, mereka masih kecil pada waktu itu dan tentu saja kita nggak maksakan mereka seperti orang dewasa. Kita nggak bisa maksa anak-anak untuk jadi orang dewasa. Tapi kita bisa nunjukkan dengan keteladanan dan kemudian mengajarkan kepada mereka sikap yang benar ketika di dalam hadirat Tuhan itu seperti apa. Ya, anak saya dua-duanya cowok, saudara. Satu di pangku istri saya, satu saya yang pangku. Ya, dan kita tunjukkan respect kita ketika kita ada dalam hadirat Tuhan misalkan. Dan lewat keteladanan itu, saudara, mereka belajar tentang Tuhan. Bagaimana mereka melihat saya membaca Alkitab. Satu kali Terence berkata, berapa kali aku masuk kamar, katanya. Tak lihat papa sering baca Alkitab ya. Atau tiap kali dia pas masuk kamar saya lagi berdoa. Dia lihat bagaimana papanya berdoa, mamanya berdoa. Saudara. Dan kita menunjukkan keteladanan ketika apa? Ketika saya lagi setir mobil. Saudara, kadang-kadang sebagai manusia, waktu saya dipotong orang jalan, saya kaget. Kadang-kadang saya bereaksi. Saya bereaksi misalkan, saya enggak, tentu saja I'm not cursing ya saudara ya. Saya enggak miso dijauhkan lah kiranya itu saudara. Tapi mungkin saya ngomong, duh ngawur. Kadang-kadang saya bicara begitu, ngawur. Dan satu kali ketika mobil kami disalip orang lain, Terence yang duduk di sebelah saya dibilang ngawur. Lalu istri saya bilang hati-hati. Mereka sedang mengamati kita. Ada contoh yang enggak baik dan ini pada waktu suara gembala beberapa waktu yang lalu Pak Arifin mengajarkan kepada kita. Contoh yang enggak baik dari Lot. Dalam Kejadian 19 ayat 14 ketika Lot memberitahu kepada calon menantunya, saudaraku. Dia diabaikan oleh calon menantunya. Kenapa calon menantunya mengabaikan dia? Diketawain, saudara. Dianggap bercanda. Ya, bangunlah kata Lot, keluarlah dari tempat ini. Sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya sebagai orang yang berolok-olok saja. Jangan-jangan Lot ini, maaf ini, kebanyakan bercanda, saudara. Kakek guyon, kalau orang Surabaya bilang. Sehingga ketika dia ngomong, kemudian orang ini serius apa enggak ya? Tapi saya yakin kalau dia seorang pemimpin yang baik, bukan berarti kita nggak boleh bercanda, saudara. Saya juga suka bercanda, tapi ketika kita harus serius, kita ngomongnya serius. Bahkan istrinya berpaling ke belakang, ya, dan terjadi incest. Makanya itu dalam 1 Korintus 4 ayat 15 dan 16, firman Tuhan berkata, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, ini yang Tuhan mau, kita lakukan, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Dunia ini memang sedang mengalami krisis pembapaan. Dan di manakah seharusnya ditemukan bapak-bapak? Dalam keluarga-keluarga anak Tuhan, saudara. Di manakah mereka menemukan bapak-bapak yang sesungguhnya? Di dalam gerejanya. Ya, karena hubungan di dalam kerajaan surga itu adalah father-son relationship, saudara. Hubungan kebapaan atau pembapaan, fatherhood. Kamu tidak mempunyai banyak bapak karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudara, saya enggak punya hak untuk jadi bapaknya siapapun, bapak rohani ya maksudnya. Kalau saya enggak bisa jadi bapak yang baik untuk anak saya sendiri. Ya, ada banyak pemimpin hebat, dia enggak bisa jadi bapak buat anaknya sendiri. Saudara, sebab itu
berani Rasul Paulus berkata, aku menasihatkan kamu, lihat apa yang dia katakan, turutilah teladanku. Mengajar lewat keteladanan. Bisa enggak kita sebagai papa, sebagai mama, anak-anak kita bangga dengan keberadaan kita. Tapi juga kita, saudaraku, saya percaya keteladanan itu butuh yang namanya kehadiran. Ya, karena itu hati-hati dengan istilah quality time. Saudara, quality saya juga percaya means quantity. Ya, kualitas juga ada hubungannya dengan kuantitas. Seberapa waktu yang kita pakai untuk bersama-sama dengan mereka, spend waktu yang kita pakai untuk bersama-sama dengan mereka. Masa-masa yang seperti ini di mana sekalipun sekarang sudah start getting normal ya saudara. Maksud saya orang udah mulai bekerja di luar, tapi kita masih cukup banyak untuk bisa ada di rumah. Ini waktu-waktu yang sangat berharga dan sepertinya Tuhan mengembalikan semuanya ke rumah ya saudara. Seperti di reset, istilah itu benar. Kalau dulu karena waktu kita sering harus pergi pelayanan, kegiatan, anak-anak saya punya aktivitas, ya mereka sudah SMA dan sudah hampir kuliah, ya bulan September nanti yang nomor 1 udah bakal kuliah, nomor 2 akan menyusul tahun depan. Tapi saya bersyukur karena 4 bulan lebih terakhir ini merupakan waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas. Untuk kami bisa kumpul cukup, big amount of time, ya, di mana kita bisa ngobrol, ngomong, bagi nilai lebih banyak, ya masak sama-sama, nyanyi, nyembah sama-sama, saudara. Lalu kemudian bagi firman, sharing, ngobrol. Bahkan ketika mereka main, tiap kali habis makan malam, kumpul di kamar. Saya, istri saya, Terence dan Jesse. Dan disitulah kita, saudaraku, waktu banyak kita pakai. Mazmur 127 ayat 4 dan 5 berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Anak panah itu kan bicara sebuah proses, saudara. Mulai dari potongan kayu, diserut, dipersiapkan, dipasang, lalu anak mata panahnya, dan kemudian orang yang mempersiapkan anak panah, dia betul-betul harus memberikan waktu dan konsentrasi dan usaha yang sepenuhnya pada anak panah yang dibuat. Gambaran daripada kehadiran orang tua dalam kehidupan anak-anaknya itu masa-masa yang tidak bisa diulang lagi kalau itu sudah lewat, dan itu memberikan dampak signifikan dalam pertumbuhan mereka. Maka itu karena hal itu, saudara, saya mau katakan kepada saudara, justru waktu-waktu di mana kita banyak kumpul ini. Sebab anak-anak membaca cinta kita kepada mereka. Salah satunya adalah lewat kehadiran kita dalam kehidupan mereka. Ulangan pasal 6 ayat 6-9 berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu, perhatikan ya, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, sedang dalam perjalanan, berbaring, dan apabila engkau sedang bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, harus itu menjadi lambang pada dahimu, harus engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu. Jadi bagaimana di dalam rumah tangga itu, saudara, kita memakai waktu yang ada, dan sekaligus juga itu kita pakai untuk menciptakan iklim yang sehat untuk perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kita. Sebagaimana tumbuhan, itu iklim sangat mempengaruhi, saudara. Demikian juga dengan anak-anak kita. Ya, tumbuhan itu butuh iklim tertentu, seperti tanaman anggur. Itu nggak bisa di iklim panas seperti di Indonesia. Bisa nggak kita nanam anggur di Surabaya? Ya mungkin bisa saja, tapi hasilnya nggak bagus. Demikian kalau kita bisa menciptakan iklim yang sehat untuk anak-anak, di mana lewat kehadiran kita, lewat keteladanan kita. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, saudara, bagaimana kita bisa menolong mereka, menyertai mereka, nurturing mereka dan didik mereka untuk menemukan dan mengembangkan potensi dalam kehidupan mereka. Saya tidak percaya, saudara, anak yang lahir tanpa gifts dari Tuhan, tanpa talents dari Tuhan.
Maaf saudara, even anak-anak yang dengan kebutuhan khusus. Amsal 29 ayat 15 mengatakan demikian, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Ini teguran untuk kita sebagai orang tua bagaimana? Supaya kita bisa mendidik dan melatih mereka. Untuk apa saudara? Untuk mendatangkan hikmat kata firman. Ya, tongkat dan teguran. Itu dua hal yang punya intensitas berbeda. Kalau kemudian butuh disiplin, ya saya masih ingat dulu saya punya tongkat didikan, rotan sebesar jari kelingking saya ini. Itu tidak sampai harus kemudian saudaraku membunuh dalam tanda kutip mereka. Ya saudara, tapi itu cukup memberikan peringatan buat mereka tentang disiplin. Tegur nggak bisa, ya tongkat didikannya yang jalan. Dan jangan saudara disiplin anak saudara ketika saudara lagi emosi. Amsal 1 ayat 8-9 berkata, hai anakku dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Lihat, ketika kita bisa mendidik mereka, mengajar mereka, ya suami istri bersama-sama, nomor satu memang peran bapak itu paling utama, tapi peran ibu bukan berarti nggak ada, sama-sama saudara. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Ketika kita bisa mendidik, melatih mereka, mempersiapkan mereka, maka mereka akan mendapatkan berkat lewat semuanya itu. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Lihat, pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bagaimana kita mampu untuk mendorong, memfasilitasi sesuai dengan gairah mereka masing-masing. Dan juga tetap menyertai mereka ketika mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan mereka. Saya ingat berapa kali ketika anak-anak kami sedang dalam pertumbuhan dan mereka kadang-kadang ikut lomba musik, ikut lomba robotik atau lomba-lomba yang ada hubungannya dengan art ya saudara. Sasaran yang paling utama itu terus terang ya saudara, mungkin agak heran ya dengan hal ini. Sasaran kami yang paling utama bukan menjadi juara, ya tentu saja kita akan encourage, akan kasih dorongan dalam kasih dan pengertian untuk mereka bisa jadi yang terbaik, saudara. Tapi yang lebih penting daripada semuanya adalah proses, bagaimana attitude mereka ketika mereka mengikuti dan hal itu dan apa yang mereka bisa dapatkan. Karena tiap-tiap anak kita punya kelebihan sendiri-sendiri, punya gift, punya talent sendiri-sendiri. Mereka punya passion yang berbeda. Anak saya yang pertama suka matematika, suka hal-hal yang sifatnya itu lebih kepada logik, tapi mungkin dia suka art, tapi lebih ke arah musical, ya. Tapi adiknya itu suka sekali dengan segala sesuatu yang berbau komputer dan bukan hanya game, ya saudara. Ya, dan saya dari awal dengan istri saya, sebentar lagi mereka akan kuliah dan saudaraku termasuk bagaimana kita menyertai mereka dan menolong mereka dan membantu mereka untuk bisa menemukan jurusan yang tepat. Saudaraku, ketika kita memakai waktu-waktu dan menyertai mereka, ketika mereka menghadapi tantangan, itu juga tidak kalah penting. Masa-masa sulit, ketika mereka gagal, ketika mereka kecewa, mereka sudah mengharapkan untuk dapat sesuatu. Lalu mereka gagal, maka peran kita orang tua untuk memberikan pengertian kepada mereka. Satu kali anak saya yang nomor 1 agak kecewa, saudara. Ada sesuatu yang dia harapkan di sekolahnya dan dia agak kecewa. Saya bilang, it's okay. Ya, yang penting you do your best. Itu yang paling penting. Ya, dan saya bilang sama dia, yang penting itu adalah ketika kamu melakukannya dengan kesungguhan. Perkara orang menghargai atau enggak, itu balik ke orangnya. Tapi ada satu pribadi yang melihat itu semua dan apa yang kamu tabur, satu hari kamu akan tuai. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita empower next generation. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini bukan semuanya. Ada banyak hal lain yang kita masih harus belajar. Tapi saya berdoa lewat pemberitaan ini, saudara paling tidak diperlengkapi. Saudaraku, basically bagaimana kita bisa emerge. Ya, saya berdoa dari setiap rumah tangga akan dilahirkan pemimpin-pemimpin hebat dalam keluarga besar kita di Surabaya ini, saudara, atau dimanapun saudara berada.
Dan yang terakhir ini adalah bagaimana kita bisa mendewasakan mereka lewat disiplin dan kasih. Amsal 22 ayat 15, kebodohan melekat pada hati orang muda. Kenapa kebodohan? Mereka belum punya pengalaman, mereka belum develop. Ya, karena itu dikatakan tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Amsal 19 ayat 18, hajarlah anakmu selama ada harapan. Tetapi jangan engkau menginginkan kematian itu. Sebabnya tadi saya berkata, ketika kita mendisiplin anak kita, jangan kita lakukan itu pada waktu kita sedang emosi. Ya, tongkat didikan itu dulu saya pukul pantatnya itu. Dan Tuhan menyediakan bantalan khusus ya saudara. Jangan pukul kepalanya, jangan pukul bagian-bagian yang berbahaya. Ya, pantat itu paling bagus saudara. Saya ada gradasinya ya, ada dosisnya. Tes. Aduh. Kalau baru tuh tes itu dia cuma masih ketawa-ketawa, enggak terlalu sakit. Dan beberapa anak, dulu anak saya yang nomor 2 Jesse kalau udah kena dia langsung tidur. Tapi kokonya enggak, saudara. Saya harus tingkatkan lagi sedikit. Tes. Aduh gatel. Ayo tidur. Masih belum mau tidur. Yang ketiga rodok atos ya saudara. Tas. Ya. Aduh sakit. Tidur dia. Tapi kemudian siapa yang ngobati saudara? Siapa yang ngelus? Siapa yang kasih minyak? Saya yang melakukan itu. Kenapa saudara? Saya ingin menunjukkan kepada, seperti itulah Bapak kita di sorga. Dia yang mengajar, dia yang mengobati. Ya, yang saudaraku comfort. Ibrani 12 ayat 7 dan 8. Ayat ini luar biasa, dikatakan jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Psikologi yang mengajarkan jangan disiplin anakmu, jangan hajar anakmu. Nanti jiwanya terganggu. Kebalik saudara, justru kalau enggak diajar, enggak didisiplin, jiwanya terganggu. Dia jadi anak yang seenaknya sendiri. Yang enggak mengerti batas. Dan bahaya kalau orang enggak ngerti batas. Ada jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita semua orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kamu bukan anak, tetapi anak-anak gampang. Tapi Kolose pasal 3 ayat 21 berkata, Bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar. Jadi ketika kita mendisiplin, kita harus mendisiplin seimbang dengan kasih. Anak saya pernah nanya satu kali, kalau papa sayang aku, kenapa aku di rotan? Dan saya tatap matanya. Saya ngomong sama dia, kalau papa nggak rotan kamu nanti nggak tahu aturan. Orang yang akan rotan kamu. Dan ketika mereka melakukan, nggak ada belas kasihan, nggak ada cinta di dalamnya. Mereka lakukan karena dendam, karena kemarahan, dan karena kebencian. Saudara, saya mau bersaksi kepada saudara dan saya mau jujur mengatakan, 2 anak saya, dua-duanya cowok saudara. Ketika saya tanya, kamu ingat nggak dulu papa rotan? Kamu ingat nggak dulu tak disiplin? Mereka bilang, aku nggak inget tuh. Ya, mereka tidak melihat itu sebagai sesuatu yang dendam dalam hati mereka. Efesus 6 ayat 4, perhatikan ayat ini berkata, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan saya mau kasih tahu saudara, ketika mereka kemudian bisa behave, saudara menunjukkan kemurahan hati. Karena itulah yang Tuhan lakukan untuk kita. Saudara, Ibrani 12 ayat 9 berkata, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Saudara tahu enggak, lewat hubungan dengan orang tua, lewat apa yang tadi dilakukan oleh para bapak, para ibu, orang tua, anak-anak kita berjumpa dengan Bapak Sorgawi dalam kehidupan mereka. Bagaimana anak-anak belajar tentang Tuhan, mengerti tentang karakter Tuhan, meskipun tidak semua saudara, karena satu saat mereka juga harus mengalaminya secara pribadi, tapi kitalah yang diberikan Tuhan privilege. Anak-anak itu kata firman upah buat kita. Rewards, give. Jangan lihat anak-anak saudara sebagai beban.
dalam kehidupan saudara. Tapi saya berat Pak dengan anak saya. Minta kasih karunia-Nya. Saya percaya saudara, kalau kita membangun di dalam keluarga kita satu generasi yang sehat. Dengarkan ini baik-baik. Saudara akan membuat dunia ini jadi lebih baik. Betul, seorang hamba Tuhan berkata, family is the best place, ya, the best spot in the world. Keluarga itu harus menjadi tempat terindah, tempat terbaik. Dan apa yang jadi doa Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 6 ayat 10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, dalam keluarga kita, itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sekali lagi hari ini kami bersyukur di minggu yang baru ini. Kalau Tuhan sudah menyertai, memimpin, membawa kami, untuk kami Tuhan boleh tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan, penyertaan. Bapak hamba-Mu berdoa, kalau ada di antara saudara yang sedang bergumul dalam area ini, saudara sedang bergumul dengan anak-anak saudara, angkat tangan saudara, taruh tangan saudara di dada, angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bapak berikan hikmat kepada papa, setiap mama, dalam rumah tangga di keluarga besar kami, Tuhan, di GBI Rock ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kepada setiap keluarga dimanapun ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya hikmat yang daripada Engkau, kasih karunia yang pada Engkau, anugerah yang daripada Engkau, kemampuan bahkan Tuhan karuniakan Tuhan, hati Tuhan dan pikiran Tuhan, dan karuniakan Tuhan kreativitas di dalam melatih, mendidik, menyertai Tuhan anak-anak, supaya kami boleh membantu mereka untuk menemukan karunia-karunia yang Tuhan sudah taruh dalam diri mereka. Dan supaya kami boleh membawa mereka bertumbuh di dalam passion yang daripada Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa hamba-Mu memberkati setiap keluarga yang ada, setiap ayah, setiap ibu, dan juga setiap anak-anak. Biar mereka dibesarkan di dalam iklim yang sehat, dibesarkan di dalam suasana yang ilahi, di dalam rumah mereka berjumpa dengan Engkau. Lewat hubungan dengan orang tua, terjadi perjumpaan antara Tuhan dengan mereka secara pribadi. Dan biar keluarga boleh menjadi tempat persemaian yang luar biasa, sehingga kami boleh emerge next leaders, dan hamba-Mu percaya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan di dalam dan lewat semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih sekali lagi di minggu yang baru ini, kami percaya penyertaan-Mu tidak berkesudahan di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa di dalam setiap rumah tangga, Tuhan hadir. Perlindungan, penyertaan, pemeliharaan yang daripada Engkau tidak berkesudahan. Dan di dalam dan lewat semuanya, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan doa sederhana ini. Amin. Saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan. Saudara bisa persiapkan roti dan anggur di tempat saudara masing-masing. Sekali lagi, kalau setiap kali kita melakukan ini mengingat saudaraku akan apa yang dilakukan oleh Sang Putra. Ingatlah saudara, bahwa Bapak kita, Putra, dan juga Roh Kudus adalah merupakan satu gambaran yang paling sempurna dan utuh tentang keluarga. Dan apa yang dilakukan oleh Putra itu karena ketaatan kepada Bapaknya. Karena itu biarlah ketika kita melakukan ini, kita melakukannya dengan pengertian, dan biar kiranya Roh Tuhan itu bekerja sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita dan di dalam keluarga kita. Mari kita angkat roti dan anggur ini, kita berdoa. Bapak, ini roti dan anggur biasa, tapi kami menaruh iman di dalamnya. Ketika kami makan dan minum, Tuhan di dalam kami di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Ambil roti saudaraku, angkat. Bersama-sama saya beritahu saudara bahwa lewat apa yang Kristus lakukan dalam kehidupan kita, segala kelemahan, segala keterbatasan, segala ketidakmampuan. Sementara saudara mendengar firman tadi, mungkin beberapa saudara berkata, sepertinya ideal sekali. Tapi percayalah saudara, kalau Bapak memerintahkan, Bapak menyertai. Dan lewat apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, semua kelemahan itu sudah ditebus. Percaya, terima dengan iman. Saudara, karena itu bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus.
Angkat cawan. Alkitab berkata demikian pada malam waktu Yesus diserahkan. Ia mengambil cawan, berisi anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Kalau sebelum ini saudara merasa gagal sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua, saudara, mari kita lihat di minggu yang baru dan di hari yang baru, pengharapan yang baru bersama dengan Dia. Dan lewat apa yang sekali lagi Dia lakukan di atas kayu salib, darahnya tercurah. Darah itu menghancurkan kutuk dosa, termasuk kutuk gagal. Angkat cawan ini saudara, dengan pengharapan yang baru, iman yang lebih di dalam Dia, kasih karunia yang tidak berkesudahan. Sebabnya saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur lewat apa yang Putramu lakukan bagi kami. Apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kami dimampukan. Kami dimampukan untuk raising next generation, empowering mereka, nurturing mereka, training mereka Tuhan, discipling mereka. Tuhan, dan lebih lagi untuk setiap bapak-bapak, boleh jadi bapak-bapak yang baik, bahkan sangat baik, ibu-ibu yang sangat baik, keluarga-keluarga yang bertumbuh di dalam kasih karunia, di mana Bapa dinyatakan di dalam keluarga kami. Tuhan dinyatakan, pribadimu dinyatakan. Terima kasih. Dan kami memasuki minggu yang baru ini. Angkat kedua tangan saudara, dengan berkat yang baru, berkat yang memberikan perlindungan, berkat kekuatan, berkat penyertaan, berkat penyediaan, berkat yang membuat apa yang dikerjakan anak-anak-Mu berhasil, berkat yang memberikan kepada kami anugerah untuk kami boleh kreatif, untuk kami boleh kuat di dalam Tuhan, dan untuk kami boleh sekali lagi melihat pembelaanmu yang ajaib hari ini sampai Maranatha, kedatanganmu yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus semua percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan pujian yang kita naikkan dan kebenaran yang kita dengarkan. Bagi Anda yang memerlukan bantuan doa dan informasi pelayanan lainnya, dapat langsung menghubungi hotline Rock Surabaya berikut ini. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Hani Yasaputra, yaitu Gembala Rock International Ministry Brisbane, Australia. Sampai jumpa minggu depan, happy Sunday and God bless you all.